Sampai bertemu lagi di ibadah online Pak Gemit Ebenezer Larantuka. Minggu ini kita masuk dalam penutupan bulan bahasa dan budaya Gemit. Selamat beribadah, tetap bersukacita, tetap semangat. Tuhan Deo Kekal Lindung.
Teman-teman, pada pagi hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita, marilah kita berdoa. Yesus yang baik, terima kasih atas pertolongan-Mu pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu. Kami pimpin dan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh terjadi. Ini adalah permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Teman-teman di rumah juga ikut berdoa ya. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan Dia. Amin. Dalam mengikuti protokol pemerintah dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 dan mencegah penularannya, maka masyarakat dianjurkan untuk tetap di rumah saja. Seperti mengikuti ibadah, tetap juga di rumah saja. Seperti yang dilakukan pada keluarga Pak Okta. Baiklah, ibadah kita sudah selesai. Shalom. Salam. Pak, kenapa sih kita harus beribadah di rumah? Bahkan sekolah minggu juga harus di rumah. Kan bosan. Pengen ketemu sama teman-teman di gereja. Sekarang ini sedang terjadi virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19. Jadi sekarang pemerintah menganjurkan supaya anak-anak yang belajar di sekolah sekarang belajar di rumah. Begitu juga dengan Pak. Bapak biasa kerja di kantor, tetapi saat ini kerjanya di rumah. Jo, kalau mau keluar rumah, kita harus pakai masker. Apalagi sekarang libur toh. Jadi tiap pagi kita rajin berjemur di sinar matahari pagi. Jo, mulai sekarang dan juga mama juga. Tiap hari harus siap makanan yang sehat dan bergizi. Dan juga cuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Dan juga yang satu tahun ini kita tidak pulang kampung dulu ya. Karena juga kita tidak boleh keluar daerah. Nah, benar seperti yang Bapak katakan bahwa
kita melakukan ibadat di rumah saja. Seperti yang dikatakan dalam Alkitab, mengajarkan untuk kita selalu taat kepada anjuran pemerintah untuk kebaikan kita. Ada tertulis dalam kitab Roma 13 ayat 1-4. Coba anak Martin bacakan. Oke. Kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab, jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan muka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi sangat jelas firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 13 ayat 1-4 menyatakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah dan ditetapkan oleh Allah. Maka siapa yang melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah. Tapi kan gereja kosong terus. Aduh, kasihan kan gerejanya. Pasar saja bisa buka. Kenapa gereja tidak bisa buka? Anak-anak, supaya kalian tidak keliru dan tidak terpengaruh berita-berita hoax sekarang Bapak jelaskan. Gereja itu bukan dilihat dari fisiknya, yaitu sebagai gedung tempat kita beribadah. Ingat, gereja itu bukan gedungnya, tetapi gereja itu orangnya. Orangnya yang setia dan percaya kepada Yesus Kristus. Seperti juga Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Coba Putri baca. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Di ayat 17 bagian B. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Coba cari lagi. Di 1 Korintus pasal 6 ayat 19a. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Nah, sejelas toh bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Jadi mulai sekarang jangan lagi merisaukan itu gereja itu kosong, apalagi sampai membandingkan gereja dengan pasar. Ya, karena kalau seseorang tertular di pasar atau keramaian, ya paling yang disalahkan adalah dirinya sendiri. Yang teledor tidak menjaga dirinya dari penularan virus corona ini. Tetapi kalau seseorang terkena penularannya di dalam gereja, maka pertama-tama yang disalahkan adalah pemimpinnya, Bapak dan Ibu pendetanya sebagai pemimpin, majelis-majelis, jemaat, gerejanya, bahkan agamanya yang disalahkan. Karena tidak mampu memimpin umatnya dengan baik dalam menyikapi penularan wabah virus corona ini. Nah, untuk itu
kita tetap beribadah di rumah saja seperti yang tertulis di dalam Injil Matius 8 ayat 20. Coba anak putri bacakan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi Injil Matius 8 ayat 20 sudah jelas untuk kita. Berarti kita beribadah di rumah saja, ibadah kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, kita makan dan minum. Stop, cuci tangan dulu. 6 langkah mencuci tangan di bawah air mengalir dengan menggunakan sabun. 1. Basahi kedua tangan dengan air dan pakai sabun. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar secara merata. Kedua, gosok kedua punggung tangan dan sela-sela jari tangan secara bergantian. Ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari tangan hingga bersih. 4. Gosok jari-jari tangan sisi dalam secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Keenam, gosok dengan memutar ujung jari kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Bilas dengan air mengalir. Lap tangan dengan tisu, lalu tutup keran dengan menggunakan tisu atau siku atau punggung tangan, kemudian buang tisu di tempat sampah. 5 momen mencuci tangan. Yang pertama, sebelum makan. Kedua, setelah BAK atau BAB atau keluar dari toilet. Sebelum menjamah makanan. Keempat, sebelum menyusui buat ibu-ibu yang menyusui. Setelah beraktivitas. Dan yang paling penting adalah hindari mengusap mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Dan saat ini, keluarga Pak Okta akan berbagi sembako dan masker di tetangga terdekat. Martin, Putri. Iya. Cepat siapnya, jangan lupa pakai masker ya. Iya. Ma, emangnya kita mau kemana? Kita mau ke rumahnya Daud untuk antarkan sembako dan masker. Tolong ambilkan sembakonya. Betul, Bu. Kemarin saya lihat Daud keluar rumah tanpa menggunakan masker. Terus ia sering bersin-bersin, Bu. Oh, begitu. Ayo, kita berangkat. Yuk masuk, tidak apa-apa, kami di sini saja cuma sebentar kok. Betul, kami hanya datang untuk mengantarkan sembako buat kamu keluarga.
Aduh, Nak Daud, selama musim pandemi ini, kalau kita batuk dan melakukan tisu dan membuangnya di tempat sampah. Menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin. Setelah itu cuci tangan di bawah air mengalir dan pakai sabun. Jika tidak ada air dan sabun, kita bisa menggunakan pembersih tangan yang mengandung alkohol 60% atau 70%. Bu, Martin dan Putri. Nah Daud, selama musim pandemi ini, kita tidak boleh saling berjabat tangan, cium hidung, cium pipi kiri, pipi kanan sesuai budaya di NTT, atau bersentuhan fisik dengan orang lain. Cukup lakukan salam dengan menepukkan kedua tangan di dada sambil membungkuk kepala dan badan sedikit. Nah anak-anakku, mulai sekarang mari kita sama-sama rubah gaya hidup kita. Mulai dari bersih, berolahraga, makan makanan bergizi, minum banyak air putih, dan minum vitamin. Rubah juga lingkungan menjadi sehat, pakai masker, hindari kerumunan, sering cuci tangan dengan air mengalir dan pakai sabun, menggunakan pembersih tangan mengandung alkohol atau hand sanitizer, menjaga lingkungan tetap bersih dan Tetap di rumah saja. Shalom. Shalom adik-adik yang di rumah. Adik-adik sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan, serta menonton drama yang diperankan oleh pengajar dan adik-adik para yang lain. Sekarang Kak Ina akan memberikan tugas atau aktivitas yang harus adik-adik lakukan di rumah. Tugas atau aktivitas untuk kelas Indria yaitu membuat foto dan video bersama dengan tanaman atau tumbuhan yang ada di rumah dan menyebutkan nama tanaman atau tumbuhan tersebut. Tugas dan aktivitas untuk kelas tengah dan tangguh yaitu membuat video tentang hewan atau tumbuhan yang ada di rumah, kemudian menjelaskan nama, manfaat, dan cara memelihara hewan atau tanaman tersebut. Tugas atau aktivitas untuk kelas remaja yaitu membuat video bercerita tentang pengetahuan adik-adik mengenai COVID-19. Ya, semua tugas dan aktivitas adik-adik yang sudah dibuat jangan lupa diupload pada grup Facebook Pak Ebenezer Larantuka periode pelayanan 2020-2023. Ditunggu ya. Teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa supaya Tuhan Yesus memberkati persembahan kita dan persembahan kita bisa menjadi berkat buat pelayanan Tuhan. Mari kita berdoa. O lama tua, manai nusa sorga, makasih mon seli. O susuen lalain, mon seli neu ai. De ai mai mai, o maton lama tua. Ai mai militon holo, fe lama tua, fo simbomalan, fo pakineu. Lama tua, tatao nanoin, na idai bafok ia. O lama tua, memori ai, masodan ia. Dari tonu hojuneu lama tua, nai lama tua nadin ai hanadoi. Segala ucapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih, karunia dan berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Bapa, kami percaya semua yang telah Engkau berikan kepada kami karena kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ucapan syukur kami kepadamu, kami hendak memberikan persembahan yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini
agar menjadi berkat buat pelayanan Tuhan di muka bumi ini. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur, terutama dalam hal mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kami kembali merayakan peristiwa Pentakosta. Peristiwa di mana Tuhan menganugerahkan Roh Kudus bagi manusia untuk menjadi saksi Kristus. Peristiwa di mana kami boleh mengamini dengan sungguh akan penggenapan janji Tuhan kepada murid-murid sebelum Tuhan kami Yesus Kristus naik ke surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami merayakan peristiwa Pentakosta di rumah kami masing-masing. Bapa di sorga, memahami tentang Roh Kudus bukanlah hal yang mudah bagi anak-anak kami. Namun kami percaya bahwa dengan pertolongan dan tuntunan Tuhan akan memampukan kami, orang tua dan pengajar, untuk bisa memberitahukan tentang Roh Kudus, sehingga anak-anak kami mengerti tentang karya Roh Kudus di dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga bersyukur selama sebulan kami ada dalam bulan bahasa dan budaya Gemit, bersama pengajar dan orang tua anak-anak Ebenezer dituntun untuk memaknai nilai-nilai yang baik dari budaya, memahami nilai-nilai yang baik dari setiap budaya yang ada di dalam kehidupan kami. Baik itu dengan bertutur kata yang bijak, menjunjung tinggi budaya malu, berbahasa yang baik, jujur dan benar. Kami syukuri semua pelayanan itu Tuhan, terutama pelayanan ibadah online PAR Jemaat Ebenezer Larantuka selama bulan Mei ini.
Biarlah firman Tuhan yang telah didengarkan oleh anak-anak dapat mengisi kehidupan mereka. Allah Roh Kudus menolong anak-anak untuk mengerti firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, untuk kasih setiamu kekal selama-lamanya. Mari pimpin dan sertai kami dengan berkat-Mu, ya Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan menghalau kegelapan dari dalam kehidupan kita dan mengaruniakan damai sejahtera. Kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat merayakan Pentakosta. Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Shalom. Oke. Siap.